Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliani Rahayu, NIM 180101091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi dalam sebuah buku yang berjudul An Introduction to English to Scientific Articles. Penulisnya adalah Ibu Irsi Laila Syahro MPD dengan Ibu Siska Rizkian. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang how to write the introduction part of a research paper. Apa tujuan dari bagian pengantar atau pendahuluan dalam makalah penelitian? Sebelum pada intinya, kita bertanya dulu, apa sih fungsi dari pendahuluan? Pendahuluan adalah untuk memberikan informasi latar belakang tentang penelitian yang dijelaskan dalam makalah penelitian kepada si pembaca. Terus, apa isi bagian pengantar dalam makalah penelitian? Menurut Davis tahun 2001, bagian pengantar yang baik umumnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, presentation of a research problem. Yang kedua, gap in the literature. Yang ketiga, the purpose of the research. Yang keempat, the nature of the research. Yang kelima, a brief review of the relevant literature. Yang pertama yaitu presentasi masalah penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang penelitian, misalnya memberitahu manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian atau mengapa masalahnya belum terpecahkan. Yang kedua adalah kesenjangan dalam literatur. Pada bagian ini, penulis menjelaskan jawaban mengapa penelitian dilakukan dengan kesenjangan dalam literatur yang dicoba dengan melakukan penelitian ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan penelitian. Penulis menjelaskan masalah penelitian yang dicoba diatasi. Masalah penelitian tidak harus berupa pernyataan, tetapi paling tidak menyeratkan apa yang penulis coba untuk ditemukan. Banyak penulis lebih suka menempatkan pernyataan tesis ataupun hipotesis di sini. Selanjutnya, yang keempat, sifat penelitian. Pada bagian tersebut, penelitian menjelaskan sifat penelitian seperti variabel yang diselidiki dan metode penelitian yang digunakan. Tinjauan singkat literatur yang relevan. Bagian ini harus merupakan sintesis teori dengan referensi dan kutipan yang sesuai. Singkatan dapat digunakan jika kata-kata digunakan setidaknya 10 kali atau paling dikenal dalam singkatannya. Terus, tujuan tinjauan literatur adalah untuk menggambarkan temuan penting masa lalu dari sumber yang dapat dipercaya, seperti buku akademik dan artikel juga jurnal. Bentuk kalimat apa yang digunakan dalam pengenalan ini yaitu present tense dan past tense. Strategi dalam menulis bagian pendahuluan, kita bisa menuju ke chapter 5, yaitu how to write the methodology part in the research paper. Ada 2 strategi penulisan pengantar makalah penelitian ini. Beberapa penulis menulis bagian pengantar ketika mereka mulai menulis makalah penelitian. Namun, bagi beberapa penulis lain, bagian pengantar adalah hal terakhir yang ditulis. Terus, cara menulis bagian metodologi dalam makalah penelitian. Bagi metodologi, biasanya dianggap sebagai bagian yang paling mudah untuk ditulis. Di bagian lampiran dapat menempatkannya jika seorang memiliki terlalu banyak pertanyaan. Selanjutnya, tujuan dari bagian metodologi dalam makalah penelitian adalah metodologi memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan pertama untuk memungkinkan pembaca mengevaluasi studi yang dilakukan. Yang kedua,
memungkinkan pembaca mereplikasi penelitian jika mereka ingin melakukannya. Terus, adapun aspek metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian harus menjelaskan dan harus secara jelas, cukup menyeluruh sehingga peneliti dapat meniru penelitian lain. Aspek-aspek biasanya terdiri dari metode dan desain, lokasi, sampel, analisis pengambilan sampel. Dalam banyak penelitian tentang sains biasanya terdapat metode dan bahan-bahan. Tense apa yang digunakan sebagai bagian metodologi? Karena bagian ini menjelaskan apa yang telah penulis atau apa yang telah terjadi, sehingga tense digunakan dalam simple past tense. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan lampirkan contoh-contoh dari example metodologi abstrak dan introduction. Semoga bermanfaat. Our love is like